3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami, watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, gak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Suke sekarang berada di level ketiga dari ujian alam rahasia Buddha. Kali ini ujiannya tentang apa ya? Kenapa sih nggak ada pemandu dari awal sampai akhir? Tiba-tiba suatu makhluk melewati Sukiwe. Apa itu? Makhluk ini mengira Suke lengah, dan dia langsung menyerang Sukiwe. Dengan cepat, Suke langsung membuat penghalang. Serangan itu pun langsung tertahan. Makhluk apa ini? Jelek banget. Makhluk itu pun langsung meraung. Merasa bahwa dia berisik, Suke langsung menggamparnya. Berisik banget sih. Nyala dari sini. Aku masih sibuk mencari cara untuk melewati ujian ini. Dengan sekali tamparan, makhluk itu pun langsung mati. Dari kematian makhluk ini, kelopak bunga yang berada di tangan Suke menyala. Kelopak ketiganya mulai sedikit menyala nih. Ternyata aku harus membunuh monster seperti itu. Kalau begitu, ini akan jauh lebih mudah. Hei para makhluk sialan, kemarilah, serang aku di sini. Aku menunggu kedatangan kalian. Seorang kultivator melihat kelakuan Sukiwe. Hei kau, apa kau mau mati? Berani-beraninya kau berteriak di sini. Memangnya ada apa? Monster itu disebut Asura. Dan kekuatan mereka itu sangat mengerikan. Mereka biasanya muncul dalam kelompok. Kau baru saja membunuh satu. Jika tidak lari, kau pasti akan dikepung. Sukiwe merespon. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bisakah senior ini membantuku? Udah, ikut aja bersamaku. Para kultivator yang masih bisa bertahan bersembunyi di dalam gua. Dengan begitu, kita bisa menghindari pengejaran dari Asura untuk sementara waktu. Terima kasih senior. Di dalam gua, seorang kultivator berkata, Patwali, siapa lagi yang kau bawa ini? Oh, dia kultivator yang baru saja datang ke level 3, yang hampir terbunuh oleh kawanan Asura. Celestial of the Great Olympus 7. Kalau dia mau mati, biarkan aja. Kenapa membawanya kemari? Gimana kalau kau malah membuat posisi kita ketahuan? Hei, kita sekarang menderita banyak korban. Akan lebih baik jika kita mendapatkan satu bantuan lagi. Suke berkata, memangnya kalian gak bisa melewati level ini dengan membunuh monster itu? Barusan aku membunuh seekor Asura. Lalu kelopak teratai ketigaku mulai sedikit menyala. Seorang biksu berkata, menurutmu siapa di sini yang ketiga kelopak teratainya belum menyala? Tapi meskipun kau menyalakan semua kelopak teratainya, kau tidak akan bisa melewati level ketiga. Jadi kunci untuk melewati level ketiga bukanlah membunuh Asura. Seseorang lagi berkata, awalnya kami berjumlah ratusan, tapi serangan dari Asura itu terus berlanjut. Dan sekarang yang tersisa hanyalah beberapa dari kami. Hei bocah, semua yang bisa mencapai level ketiga adalah Celestial King. Aku cuma punya satu permintaan untukmu yang seorang dari Celestial of the Great Olympus 7. Jangan sampai kau jadi beban. Oke, tenang aja. Aku akan mematuhi peraturan dari kalian dan tidak akan membuat masalah. Dalam hati Sukiwe, sepertinya level ketiga ini nggak mudah untuk dilewati. Pertama-tama aku akan melihat terlebih dahulu apa yang akan dilakukan para kultivator ini. Di luar sana, Asura yang mati itu ditemukan oleh kelompoknya. Mereka mulai mengendus-gendus, mencari di mana pelakunya. Dan akhirnya mereka menemukan lokasi pembunuhnya. Di dalam goa, seorang bisu mulai berperilaku aneh. Dia mulai menggaruk-garuk tubuhnya. Saudara Chen, kau kenapa? Tidak lama kemudian, dia berubah menjadi monster. Hei, apa yang kau lakukan? Semuanya, kemarilah, saudara Chen ini udah gila. Dengan cepat, Suke langsung menendang biksu itu. Lalu Suke mengikat kedua tangannya. Saudara Li, apa yang kau lakukan padanya? Kenapa dia jadi begitu? Aku nggak melakukan apa-apa loh. Dia tiba-tiba mengamuk begitu aja. Kultivator yang lain langsung menebas biksu itu. Kultivator yang lain berkata, apa yang terjadi sebenarnya? Saudara Chen ini selalu pendiam. Kenapa dia tiba-tiba menjadi gila? Apa mungkin karena lingkungannya terlalu menindas dan menyebabkan mentalnya jadi runtuh? Memangnya masih ada masalah mental setelah berkultivasi karena Celestial King? Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa dia terlihat sedikit mirip dengan para Asura itu? Lihatlah, wajahnya sama samar mulai bermutasi.
Apa mungkin para Asura itu sebenarnya bermutasi dari para kultivator biasa? Itu berarti yang kita bunuh. Suke langsung menambahkan, jika kau tinggal di sini untuk waktu yang lama, sepertinya tubuhmu akan bermutasi tanpa terkendali. Seorang kultivator yang berjaga di depan gua masuk ke dalam gua sambil berteriak, gawat! Para Asura itu menemukan lokasi kita. Mereka ada banyak. Hah? Asura? Bagaimana mungkin? Gua ini sangat tersembunyi dan ada formasi besar yang dibuat oleh Celestial Prime. Tidak perlu waktu yang lama, para Asura itu menerobos masuk ke dalam gua. Satu persatu dari mereka dibunuh oleh Asura. Semuanya, mari kita bergabung untuk melawan mereka. Udah gak ada waktu lagi untuk lari. Semua kultivator menggabungkan kekuatannya untuk menahan para Asura itu. Dalam pikiran Sukue, saat jumlah Asuranya meningkat, ini benar-benar mengerikan. Jika aku tidak mengambil tindakan, semua kultivator di sini pasti akan mati. Salah seorang dari mereka tertangkap. Tolong, jangan bunuh aku! Satu lagi dari mereka terbunuh oleh Asura. Hei, semuanya, jangan diem aja. Serang mereka. Jangan biarkan mereka sampai menerobos. Salah seorang berkata, gunakan semua artefak yang kalian miliki. Apa gunanya menyimpan artefak jika kalian tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup? Saat dia berbicara, Asura tiba-tiba muncul di belakangnya dan langsung menyerangnya. Seseorang langsung datang menolong. Tetua Liu, apa kau baik-baik aja? Sial, jumlah mereka ini terlalu banyak. Dengan jumlah sebanyak ini, bagaimana mungkin kita bisa kabur? Apakah kita akan berakhir di sini? Tiba-tiba Sukue maju dan langsung membuat penghalang. Karena penghalang inilah, para Asura itu tidak bisa menerobos. Kultivator yang lain bingung. Bagaimana bisa kau menghentikan banyak Asura seperti itu? Kau ini hanya berada di Celestial of the Great Olympus Seven. Aku benar-benar terkesan dengan kekuatanmu. Sukue menjelaskan, ini adalah Dharma Buddha yang aku pahami dari level kedua. Para Asura itu penuh dengan Evil Spirit Ki. Jadi mereka bisa ditahan dengan Dharma. Lalu kultivator itu berkata, tapi dengan kekuatan celestialmu, nggak mungkin kau bisa menahannya untuk waktu yang lama. Iya, kau benar. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk melarikan diri. Tenang aja, aku akan menahan mereka. Setelah kalian lari dari sini, pikirkanlah kembali cara untuk melewati ujian ini. Para Asura itu terus-terusan menyerang. Aduh, pergilah cepat. Aku udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Para kultivator ini sangat terkesan dengan tindakan heroik dari Sukue. Dia ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Aku nggak pernah bertemu dengan orang yang semulia ini sebelumnya. Bocah, maafkan aku karena aku sudah kasar padamu saat kita pertama kali bertemu. Ini semua adalah kesalahanku. Kau adalah orang yang paling tidak egois yang pernah aku temui. Aku benar-benar minta maaf. Mereka pun mulai beranjak pergi. Tapi seorang kultivator merasa tidak tega. Hei, kenapa kita malah pergi? Kita punya banyak Celestial Prime dan Celestial King. Apakah pantas membiarkan seorang Celestial of the Great Olympus Seven menyelamatkan kita? Kalau memang harus mati, kita akan mati bersama-sama dan bertarung bersama-sama sampai akhir. Rekan Taois, apakah ada cara untuk membantumu memperkuat segel dharmamu? Kita akan bertarung bersama-sama. Sukue membalas, hei, aku kan menyuruh kalian untuk pergi. Kenapa kalian malah kembali? Enggak, kami tidak akan pergi. Kita akan mati bersama-sama. Ayo kita lawan para Asura itu bersama-sama. Dasar bodoh. Segel Buddha Dharma ini mengkonsumsi banyak energi celestial. Aku sudah menggunakan kristal spiritual untuk mengisi kembali energi celestialku. Tapi kristal spiritualku tinggal sedikit lagi. Kultivator itu langsung berinisiatif. Ayo kita gunakan kristal spiritual kita untuk mengisi kembali energi celestialnya. Pria itu langsung melemparkan cincin penyimpanannya. Tangkaplah cincin penyimpananku. Setelah Sukue mendapatkan cincin penyimpanan mereka, Sukue langsung memperkuat dharmanya. Mereka pun melihat perubahannya. Segel dharmanya menjadi lebih kuat sekarang. Ini benar-benar efektif. Semuanya, cepat berikan kristal spiritual kepada rekan Taois kita agar dia bisa mengisi kembali kekuatan celestialnya. Sistem memberitahukan bahwa Sukue mendapatkan 3 cincin penyimpanan yang berisi kristal spiritual dalam jumlah besar dan beberapa artefak berada di dalam cincin itu. Sukue langsung memanfaatkan keadaan ini. Ayo cepat kirim lebih banyak lagi. Mereka semua melemparkan cincin penyimpanannya kepada Sukue. Lihat, segelnya menjadi lebih kuat lagi. Udah, jangan pelit dengan kristal spiritual. Segera bantu rekan Taois ini untuk mengisi kembali energi celestialnya. Lihat itu, para Asuranya tidak bisa menahannya lagi. Dharma Buddha benar-benar mematikan untuk mereka. Setelah beberapa lama, Sukue berkata, semuanya, jangan sia-siakan kristal spiritual kalian lagi. Segel Dharma itu langsung meredup dan Sukue langsung muntah darah. Rekan Taois, apa kau baik-baik aja? Kau harus bertahan. Sukue menjawab, terlalu banyak energi celestial yang terkuras. Teman-teman, sebaiknya kalian pergi dari sini. Aku hanya bisa menahannya sedikit lagi. Kalian harus hidup. Rekan Taois, kami nggak bisa meninggalkanmu sendirian. Bahkan jika garis pertahanannya runtuh, kita akan mati bersama. Mereka langsung melemparkan cincin penyimpanan mereka lagi. Ini adalah artefak yang aku simpan dalam-dalam. Setelah memurnikannya, itu pasti akan memulihkan beberapa energi celestialmu. Terimalah ini. Rekan Taois, sekarang sisanya tergantung padamu. Dengan semangat Sukue berkata, oke, Asura bodoh, matilah kalian semua. Sukue langsung memperkuat segel Dharma Buddhanya.
Dengan segel Buddha yang begitu kuat, menghasilkan cahaya yang sangat menyilaukan, membuat para asura itu pergi dari gua ini. Setelahnya Sukue berpura-pura lemah, dan mereka membopong Sukue. Rekan Taois, apa kau baik-baik aja? Kau ini benar-benar mengusir semua asuranya. Kau itu luar biasa. Nyawa kami bisa selamat, itu semua berkatmu. Lalu pria itu menawarkan sebuah pil. Ini adalah obat pil terbaik dari sekteku. Ambillah ini. Sistem memberitahukan bahwa ada 100.000 kristal spiritual tingkat atas dan ratusan artefak berhasil didapatkan oleh Sukue. Diperkirakan setelah Sukue memurnikan kristal spiritual ini, Sukue bisa mencapai ranah Celestial King. Sukue sangat bahagia mendapatkan semua itu. Sukue berkata, rekan Taois, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Jika kita tetap berada di sini lebih lama, kita akan menjadi asura juga. Jadi lebih baik kita menyerah aja. Iya, aku juga. Aku memutuskan untuk keluar dari ujian ini. Yang lainnya berkata, ada sebuah portal di selatan. Kita bisa keluar dari ujian ini lewat sana. Mari kita pergi bersama-sama ke sana. Mungkin aja ada penyergapan dari asura di tengah jalan. Kita bisa menahan 1 atau 2 dari mereka jika kita pergi bersama-sama. Yang satunya lagi berkata, aku nggak menduga bahwa aku akan mencapai level akhir, tapi malah gagal sebelum garis finish. Lalu yang lain mencoba mengajak Sukue. Rekan Taois, ikutlah pergi bersama kami. Ujian ini terlalu berbahaya, jadi kita nggak perlu sampai kehilangan nyawa di sini. Sukue menjawab dengan santai. Enggak, aku masih ingin tetap di sini. Aku akan memikirkan lagi cara untuk melewati ujian ini. Oh begitu. Ya udah, aku benar-benar mengagumi ketekunanmu. Rekan Taois, jagalah dirimu di sini. Sampai jumpa suatu saat nanti. Mereka pun pergi meninggalkan Sukue sambil memuji-muji Sukue. Rekan Taois itu benar-benar berbakat. Aku sangat mengaguminya. Setelah mereka menghilang dari gua itu, Sukue tertawa terbahak-bahak. Kelompok idiot itu berpikir aku tidak bisa menangani konsumsi energi celestial. Semua cincin penyimpanan mereka disimpan dalam inventory system. Jadi aku memanen begitu banyak kali ini. Lalu Sukue pergi keluar gua. Sekarang aku harus memikirkan dengan hati-hati cara melewati level ketiga ini. Para asura itu awalnya bermutasi dari para kultivator yang berpartisipasi dalam ujian sebelumnya. Membunuh mereka tidak membuatku melewati ujiannya. Dan berdasarkan sajak Buddha ini, tertulis 5 sila agama Buddha. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berperilaku seksual yang salah, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh minum alkohol. Gak boleh membunuh ya? Apa itu berarti kalau aku tidak bisa melewati ujiannya jika membunuh asura? Jika tidak mengambil tindakan, aku pasti akan dicabik-cabik oleh para asura itu. Ini benar-benar kontradiktif. Tiba-tiba seekor asura menyerang Sukue. Aku mengerti sekarang. Karena basis kultivator mereka semakin tinggi, para kultivator akan lebih cenderung berbicara dengan tinju mereka. Segala sesuatu yang membuat mereka tidak senang, mereka pasti akan langsung membunuhnya. Dengan niat untuk membunuh, tidak mungkin kita bisa melewati ujian ini. Dan tujuan utama dari ujian Buddha ini adalah semua makhluk itu setara. Lalu Sukue melepaskan niat membunuhnya dan membiarkan para asura ini menyerangnya. Tiba-tiba, dia langsung diteleportasi dari tempat itu. Ternyata ini berhasil. Lepaskan saja niat untuk membunuh para asura itu di hati kita. Dengan begitu, kita bisa keluar dari kesulitan ini. Sekarang di depan Sukue ada seorang Buddha yang sangat besar. Amitabha. Kau bisa memahami konsep Buddha ternyata. Kau ini sungguh pintar ya. Kemarilah dan terimalah hadiah ujiannya. Sukue sangat kaget melihat Buddha itu. Dalam hatinya, gila, gede banget. Sukue langsung memberi salam. Salam Buddha kuno. Kau ini adalah orang yang ditakdirkan. Kau sudah melewati ujian alam Buddha. Mendekatlah ke patung Buddha dan terima warisan yang menjadi milikmu. Setelah mendapatkan warisan, tetaplah di sini. Setelah 18 orang lulus ujian, pada saat itu Buddha akan dipilih. Lalu Sukue mendekat ke sebuah artefak dan segera Sukue langsung menerima warisan Buddha. Sistem mengatakan bahwa Sukue mendapatkan warisan Buddha. Unification of all laws mendapat peningkatan besar, tapi warisannya belum lengkap. Sukue berpikir, mungkin 18 koleksi warisan adalah metode rahasia Buddha yang lengkap dan itu merupakan sumber dari Buddha. Sukue berkata, apakah kita harus menunggu 18 orang itu untuk memilih Buddha? Buddha ini menjawab, ujian Buddha sudah seperti ini sejak ribuan tahun. Bersabarlah, dalam waktu dekat orang yang ditakdirkan lainnya akan melewati ujian ini. Dalam benak Sukue, orang lain, para kultivator di ujian level ketiga, semuanya sudah mundur dari ujiannya. Jadi aku harus menunggu orang-orang dari level kedua menerobos ke level 3. Kalau begitu, ini pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sukue berkata, aku mengerti. Jadi, aku akan menunggu orang berikutnya datang dengan sabar. Tiba-tiba seseorang muncul, yang ternyata itu adalah klon dari Sukue. Klon itu berakting. Ini, akhirnya aku melewati ujian alam Buddha. Buddha itu pun bingung, kenapa sesi ujian kali ini menjadi agak aneh. Tidak butuh waktu lama bagi 2 orang untuk lulus. Buddha itu langsung berkata, orang yang ditakdirkan, selamat. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba beberapa orang lagi muncul. Mereka semua berakting. Apa ini ujian terakhirnya? Level ketiga itu terlalu sulit, tapi aku akhirnya bisa lolos.
Ini benar-benar luar biasa. Buddha itu semakin bingung. Apa yang terjadi nih? 17 orang datang sekaligus. Jumlah kandidatnya telah terkumpul sekarang. Sukeye berkata, semuanya tenanglah. Masih ada satu ujian terakhir. Mari kita dengarkan Buddha kuno berbicara terlebih dahulu. Buddha itu berkata, orang-orang yang ditakdirkan, selamat. Kalian sudah melewati ujian alam Buddha. Mereka yang bisa sampai ke sini adalah yang bisa memahami Dharma. Aku sangat senang melihat kalian semua. Kalian semua bisa menerima warisan Buddha. Selain itu, salah satu dari kalian ber-18 akan menjadi putra Buddha dan akan menerima warisan Buddha kuno yang sebenarnya. Buddha tidak suka berkelahi. Jadi, kalian ber-18 beradu dharma saja. Pada akhirnya, orang yang bisa meyakinkan hati orang lain akan terpilih menjadi putra Buddha. Hah? Beradu dharma? Aku tidak punya apa-apa untuk dicoba. Aku tidak punya pemahaman yang mendalam tentang Buddhisme. Dan aku tidak mau menjadi putra Buddha. Yang lainnya berkata, aku juga gak mau. Seorang lagi berkata, ya udah, kita pilih aja yang paling berkualitas di antara kita. Tunggu dulu, orang itu sepertinya Sukeye deh. Hah? Sukeye? Maksudmu pemimpin Sukeye yang tertampan dan terkuat itu? Dia ada di sini rupanya. Mantap lah MC kita. Jiwa narsisiknya benar-benar melekat sampai ke tulang. Buddha itu makin bingung lagi. Ini bagaimana bisa sih pria itu mendapatkan penilaian tinggi dari yang lain? Salah seorang dari klonnya berkata, jika Sukeye ada di sini, mari kita tidak perlu berdebat tentang putra Buddha lagi. Aku pikir di sini tidak ada yang layak bersaing dengan Sukeye. Dialah yang paling layak. Aku pikir juga begitu. Ya udahlah, kita nggak perlu ada pemilihan. Serahkan saja padanya. Iya, aku juga setuju menjadikan Sukeye sebagai putra Buddha. Lalu Buddha kuno berkata, Sukeye, bagaimana menurutmu? Klon yang lain menyemangati. Rekan Toisu, kau tampan dan juga kuat. Kau tidak boleh menolaknya. Yang lainnya juga ikutan. Iya, hanya kau yang bisa menjadi putra Buddha. Sukeye berkata, karena semua orang merekomendasikanku, maka aku tidak bisa mengabaikan harapan semua orang. Aku bertanya sekali lagi ya, semuanya, apakah ada yang keberatan di antara kalian? Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang menolak Sukeye. Sehingga, Sukeye lulus dengan suara bulat. Buddha itu berkata, kultivator Sukeye, kau punya persetujuan yang bulat dari semua orang. Kemarilah, aku akan mengirimkan warisan Buddha kuno kepadamu. Lalu Sukeye menerima warisan Buddhanya. Dalam prosesnya, kekuatan ini sangat sederhana dan hangat. Hukum Buddha yang terkandung di dalam kekuatan ini membuat kekuatanku semakin mendekat ke Celestial King. Sistem memberitahukan bahwa Unification of Allows mulai menyerap warisan Buddha dan berhasil menyerap warisan Buddha. Sehingga Unification of Allows naik menjadi tingkat 2. Buddha itu berkata, kualifikasimu benar-benar membuatku takjub. Kecepatanmu memahami warisan Buddha kuno sangatlah cepat. Baiklah, kau sudah mempelajari semua warisan Buddha kuno. Mulai sekarang, kau akan menjadi putra Buddha di benua Xianyun. Pergilah, aku akan mengandalkanmu untuk menyebarkan agama Buddhaku di benua Xianyun. Akhirnya Sukeye diteleport keluar. Sukeye sangat bahagia. Ini luar biasa. Aku bukan hanya mendapatkan banyak artefak dan kristal spiritual, tapi aku juga mendapatkan warisan Buddha yang meningkatkan Unification of Allows. Di tengah kebahagiaan Sukeye, kini dia dihadang oleh para kultivator dari Heaven's Gate. Sukeye, kau sudah membunuh murid dari Heaven's Gate-ku. Sekarang kau tidak akan bisa lari lagi. Hari ini, Heaven's Gate mengirim 10 orang Celestial Prime dan ratusan Celestial King. Kau hanyalah Celestial of the Great Olamber 7. Kau pasti akan mati kali ini. Sukeye menjawab, ini adalah waktu yang tepat. Akan kubuat ini menjadi pertarungan besar. Mari kita coba seberapa kuat kekuatan Unification of Allows setelah ditambahkan warisan Buddha. Di saat yang sama, tiba-tiba peti tribulasi muncul. Apa? Kenapa ada peti tribulasi di sini? Di situ juga Sukeye mengeluarkan banyak kristal spiritual. Sukeye berkata, berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk melewati malapetaka kali ini? Lalu Sukeye menyerap semua kristal spiritual yang telah didapatkannya sebelumnya. Orang-orang dari Heaven's Gate melihat kekayaan dari Sukeye. Sungguh kristal spiritual yang sangat murni. Bahkan ada beberapa kristal spiritual yang belum pernah dimiliki oleh Celestial Emperor Yongchen. Dia menyerap banyak sekali kristal spiritual sekaligus. Apa dia tidak takut meledak dan mati? Mereka pun mulai bergerak. Ini akan menjadi sia-sia membiarkannya menyerap kristal spiritual sebanyak itu. Mari kita serang bersama-sama. Kita akan membunuh dia. Lalu kita akan membagi sisa kristal spiritualnya secara merata. Sukeye berkata, kalian ini para kultivator Heaven's Gate benar-benar sangat bodoh ya. Apa kalian gak tahu, selama kalian dekat denganku, kalian akan meledak dan mati. Sukeye langsung menjentikan jarinya. Dan orang-orang dari Heaven's Gate langsung meledak di tempat. Melihat itu, mereka menghentikan penyerangannya. Semuanya, mundur. Jangan mendekatinya. Ternyata rumor itu benar. Ada kekuatan yang sangat aneh di sekitarnya. Dalam hati Sukeye, orang-orang dari Heaven's Gate ini benar-benar bodoh ya. Energi dari kebenaran yang menyegel kejahatan telah menyebar secara internal. Hanya dengan menjentikan jariku, aku bisa membuat kultivator yang sudah berlatih teknik itu meledak dan langsung mati. Mereka semua jadi bingung. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini benar-benar menyebalkan. Tidak mudah untuk mendekatinya.
Lebih baik kita aktifkan saja serangan jarak jauh. Kita buat dia kelelahan terlebih dahulu. Mereka pun menyerang Sukue dengan serangan jarak jauh. Tapi serangan jarak jauhnya langsung ditahan oleh petir tribulasi. Kenapa jadi gini? Petir malapetakannya malah memblokir semua serangan kita. Gimana bisa sih? Apa dia gila? Dia sedang melewati malapetaka sekarang. Bahkan setelah dikepung oleh kita, dia masih memilih untuk melewati malapetaka. Apa dia mau mati? Setelah menyerap petir itu, Sukue langsung menyerang mereka dengan petir tribulasi. Hahaha, maaf aja, tapi petir malapetaka adalah sahabatku. Di bawah berkah petir surgawi, bahkan Celestial Emperor Rongchen akan aku hajar saat dia datang. Dasar bocah arogan. Semuanya, cepat bunuh dia. Ayo ke sini, maju aja sekaligus. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.